Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yaitu matkul pengantar ekonomi makro. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang kebijakan fiskal. Oke guys, langsung aja. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan instrumen yang paling penting yang digunakan pemerintah untuk mengelola stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kebijakan fiskal dirumuskan dan diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan dengan fokus utama pada yang pertama ada penerimaan negara, yaitu meliputi pajak, bea cukai, dan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Yang kedua ada belanja negara, yaitu meliputi belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembayaran bunga utang. Nah, jadi kebijakan fiskal itu sering disebut sama dengan kebijakan moneter. Namun ada perbedaan dalam dua hal tersebut. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah dua instrumen penting yang digunakan untuk pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi makro. Keduanya kebijakan ini saling melengkapi dan dapat digunakan secara bersama-sama untuk mencapai stabilitas ekonomi. Terus untuk perbedaannya, untuk pelaksanaannya kebijakan fiskal ini dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter adalah bank sentral. Kalau di Indonesia itu ada bank BI. Untuk instrumennya sendiri, kebijakan fiskal itu pengeluaran dan penerimaan negara, sedangkan kebijakan moneter jumlah uang beredar dan suku bunga. Dampaknya untuk kebijakan fiskal ini secara jangka panjang, sedangkan kebijakan moneter jangka pendek. Untuk fleksibilitas, untuk kebijakan fiskal itu kurang fleksibel, sedangkan kebijakan moneter itu lebih fleksibel. Kebijakan fiskal, pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk kebijakan moneter, Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama kebijakan fiskal di Indonesia adalah menjaga stabilitas makroekonomi termasuk inflasi, tingkat suku bangsa, dan nilai tukar, dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas. Yang pertama yaitu meningkatkan investasi. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk meningkatkan investasi publik seperti infrastruktur pendidikan dan penelitian. Kedua yaitu meningkatkan kualitas SDM. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM seperti melalui program pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga yaitu memberikan insentif kepada sektor swasta. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk memberikan insentif kepada sektor swasta seperti melalui subsidi atau pengurangan pajak. Selanjutnya yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu menerapkan pajak progresif. Pajak progresif adalah pajak yang memungut tarif pajak yang lebih tinggi pada pendapatan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu memberikan subsidi kepada kelompok masyarakat miskin. Subsidi dapat membantu kelompok masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang ketiga yaitu meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dapat membantu kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Instrumen kebijakan fiskal. Pemerintah menggunakan berbagai instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal, diantaranya yang pertama kebijakan pendapatan, yaitu menerapkan tarif pajak, bea cukai, dan PNBP. Yang kedua kebijakan belanja, yaitu mengatur prioritas dan alokasi belanja negara. Yang ketiga kebijakan transfer ke daerah, memberikan dana kepada daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Yang keempat, kebijakan utang, meminjam dana untuk menutupi defisit anggaran. Tantangan kebijakan fiskal. Tantangan kebijakan fiskal menghadapi berbagai tantangan, diantaranya ada 3. Yang pertama, ketergantungan pada pendapatan dari sumber daya alam, yaitu harga komoditas yang fluktuatif dapat mempengaruhi stabilitas pendapatan negara. Dan yang kedua, ketimpangan pendapatan. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menghambat upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kapasitas fiskal yang terbatas.
yaitu rasio utang terhadap PDB yang tinggi dapat membatasi ruang fiskal untuk melakukan inventasi kebijakan. Kerangka kebijakan fiskal. Pemerintah Indonesia menggunakan kerangka kebijakan fiskal yang disebut kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEP. Kerangka ini terdiri dari yang pertama analisis makroekonomi, memprediksi perkembangan ekonomi dan merumuskan asumsi dasar kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan fiskal, menetapkan target dan strategi kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Yang ketiga, evaluasi dan monitoring, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam era pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Pemerintah telah merespon dengan kebijakan fiskal yang extraordinary, diantaranya penambahan belanja negara, yaitu untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan penanganan COVID-19. Yang kedua, yaitu penurunan pajak, yaitu untuk meningkatkan beban pengusaha dan masyarakat. Yang ketiga, pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi dan kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah terus berupaya menyempurnakan kebijakan fiskal agar dapat merespon berbagai tantangan dan mencapai tujuan kebijakan nasional yang lebih maju.